Ada satu kisah misterius yang belum terpecahkan. Salah satu kisah yang gak akan terlupakan dan menarik buat dikulik sampai sekarang adalah serial killer pembunuh berantai. Sengaja gue sebut pembunuh biar tidak kena ban dari pihak YouTube ya. Kisah ini bukan hanya mampu menghebohkan publik. Peristiwa pembunuh secara berantai ini berhasil bikin ngeri sekaligus merinding. Sosok Jack Ripper adalah salah satu dari sekian banyak serial killer paling terkenal di dunia yang masih menjadi misteri sampai sekarang ini. Ia dikenal sebagai pembunuh sadis yang tega menghabisi beberapa perempuan kala itu. Lantas, siapa Jack the Ripper dan bagaimana kisahnya hingga terungkap sampai pembunuh berantai ini berakhir? Selamat datang kembali di channel Ray Agnostic. Bagi sahabat yang nonton video ini, jangan lupa like video ini ya, karena saya sangat suka video yang banyak like. Siapa sebenarnya Jack the Ripper? Jack the Ripper adalah nama samaran dari seorang pembunuh berantai di Inggris. Aksinya ini dilakukan pada tahun 1888 silam dari Oktober sampai November. Jack the Ripper ini bukan hanya sosok yang sangat menakutkan, akan tetapi pada saat itu, saat di Inggris kejadian itu, maka media-media di seluruh Eropa menyedot perhatian dari seorang yang namanya Jack the Ripper. Saat itu, pihak berwenang atau polisi mendapatkan banyak surat yang mengaku sebagai pembunuh. Tapi, karena kurangnya bukti, surat-surat ini hanya dianggap seperti penipuan. Hingga akhirnya seseorang bernama George Last dari Komite Kewaspadaan menerima surat yang disertai kotak kecil berisi setengah ganjal manusia. Sekali lagi saya katakan, setengah ganjal dari manusia. Sengaja saya katakan ganjal untuk menghindari banned dari YouTube. Ya, you know lah apa yang saya maksud dengan ganjal itu ya. Namun pengirim surat ini mendapat perhatian daripada aparat atau polisi saat itu, karena setengah daripada ganjal manusia itu dimakan olehnya. Korban daripada Jack the Ripper ini ketakutan dan kepanikan. Kenapa bisa seperti itu? Bukan tanpa alasan, karena dirinya dengan kejam membunuh banyak perempuan. Di antara lusinan perempuan yang terbunuh, pihak berwenang memutuskan ada 5 korban resmi dari Jack the Ripper yang dijuluki sebagai Colonial Five, di mana semuanya tewas dalam kondisi memprihatinkan dan mengenaskan. Namun yang anehnya adalah kelima korban dari pembunuh daripada Jack the Ripper ini adalah mereka sama-sama satu profesi, yaitu profesi tuna susila atau jablay atau PSK atau apapun itu. Di mana saat terjadi pembunuhan mereka sedang menjajakan dirinya, ya seperti jablay-jablay lah gitu, seperti PSK yang ada di Konoha gitu, sedang menjajakan dirinya di pinggir jalan, atau sedang bekerja, atau sedang cari duit, atau cari sesuap nasi gitu, seperti kuku malam lah gitu. Dan disitulah kesempatan daripada Jack the Ripper ini membunuh mangsanya. Di sisi lain ada juga yang mengatakan Jack the Ripper ini sangat membenci wanita. Jadi itulah alasannya kenapa dia membunuh beberapa orang, tapi korbannya itu selalu sama, yaitu wanita yang sedang parubaya. Jadi wanita yang di atas umur 30 tahun lah gitu. Mungkin saja ada yang mengatakan di sisi lain dia itu sangat membenci wanita, terutama wanita yang pekerjaannya tunasusila atau PSK atau jablay dan lain sebagainya. Namun ini belum terbukti secara hukum atau terbukti secara ilmiah. Karena apa? Karena ini semacam desah-desus, belum ada pembuktian yang valid atau pembuktian yang rasional. Lokasi dan tempat pembunuhan Jack the Ripper melakukan pembunuhan pada kelima korbannya di tempat yang sama, yaitu Whitechapel, sebuah distrik yang ada di daerah kota London. Masih dilansir dari berbagai sumber sebelumnya, pada masa itu Whitechapel termasuk dalam kawasan dengan ekonomi yang terbilang rendah. Lokasi ini menjadi daerah yang kumuh dan padat penduduk dengan kemiskinan terlihat di berbagai sudut. Benar kata pepatah, kemiskinan itu bisa mendatangkan bencana.
bisa juga mendatangkan kebaikan. Jadi tergantung dari sudut pandang mana kita melihat. Meskipun White Couple ini terkenal dengan nama Jack the Ripper atau TKP pembunuh daripada pembunuh paling sadis di dunia ini, akan tetapi banyak orang berbondong-bondong ke sana, ada yang jalan-jalan atau wisata. Jadi White Couple ini semacam tempat wisata gitu, wisata baru. Jadi orang Inggris itu otak bisnisnya main juga ya, main blowing gitu. Jadi mereka memanfaatkan ini jadi semacam bisnis tempat wisata baru. Mereka mengambil tiket, mereka memanfaatkan ini untuk pertumbuhan ekonomi daerah itu juga. Lantas siapa sebenarnya Jack the Ripper ini? Sosok di balik Jack the Ripper ini seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Jack the Ripper ini bukanlah nama yang sebenarnya dari sang pembunuh, melainkan nama samaran yang sayangnya hingga kini masih menjadi misteri dan belum terpecahkan. Meskipun begitu, ada berbagai teori yang menyebutkan sosok asli di balik nama Jack the Ripper ini. Pada saat kasus Jack the Ripper ini menghebohkan publik terutama London saat itu, maka para peneliti atau para polisi-polisi atau para aparat yang berwajib juga menemukan siapa sebenarnya Jack the Ripper ini. Dan setelah diteliti ada 100 orang genetik, maka mereka dites satu persatu DNA-nya siapa yang paling mirip. Karena dari penemuan dari TKP kasus pembunuh Jack the Ripper ini ditemukan semacam percikan darah. Dan disitulah titik awal baliknya bagaimana cara menemukan siapa itu sebenarnya Jack the Ripper ini. Hasil temuan DNA ini merujuk pada satu orang yang bernama Aaron. Jadi setelah diteliti beberapa puluh tahun, ternyata DNA yang paling dekat atau yang paling merujuk itu seorang pria tukang cukur rambut gitu, tukang barbershop yang bernama Aaron. Usianya masih muda, masih umur 23 tahunan, gak terlalu tua. Dan polisi setempat saat itu masih bingung gitu, buktinya masih terlalu riskan gitu, masih satu bukti doang, gak ada bukti yang lain. Minimal kan harus punya 2 bukti yang valid biar si Aaron ini bisa ditahan. Meskipun begitu masih banyak pro kontra antara permasalahan ini antara polisi, aparat pemerintah dan peneliti siapa sebenarnya yang menjadi sosok Jack the Ripper ini. Akan kita bongkar di part 2 nanti ya. Jadi kalau like video ini ada 1000, saya akan lanjut di part 2. Saya akan bongkar siapa itu sebenarnya Jack the Ripper. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Sebelum saya tutup video ini, saya akan memberikan salah satu pesan moral. Pesan moralnya adalah, selagi kotak saran diisi dengan duit di Indonesia, maka Indonesia tidak akan pernah maju. Saya Repangi, salam rasional.